Hai Youth, kembali lagi dalam Renungan Youth for Christ. Dan pada saat ini kita akan menggumuli satu naskah firman Tuhan yang ditulis oleh Pendeta Firmanda Tri Permana dengan judul Bukan Kuatku, yang didasari oleh bacaan firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 11-17. Sebelum bersama-sama kita menyimaknya, mari memohon pertolongan dan hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh rindu untuk kami dibentuk di dalam firman-Mu ya Allah. Kami rindu untuk kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu dalam seluruh peziarahan hidup kami. Maka pada saat ini ketika kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami dengan hikmat-Mu, agar kami mengerti, mengimani, dan terlebih melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Youth, bacaan kita diambil dari Mazmur 86 ayat 11-17. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab besarlah kasih setiamu kepadaku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari lubuk dunia orang mati. Ya Allah, orang-orang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang bengis mengincar nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Engkau, tetapi Engkau, ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan menjadi malu. Sebab Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Berkat kecerdasannya, Tony menjadi orang sukses dan hidup dalam kemewahan di usia yang masih muda. Sayangnya, Tony menjadi sombong dan merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Suatu ketika ia hampir bangkrut. Dan singkat cerita, salah seorang karyawan membantunya keluar dari krisis tersebut. Karyawan itu lalu berkata kepadanya, "Kesuksesanmu bukanlah hasil usahamu sendiri. Kami di sini juga punya andil besar sehingga kamu bisa sukses seperti sekarang ini." Kalimat ini membuat Tony tersadar dari kesombongannya. Dalam bacaan kita hari ini, Raja Daud sedang mengalami tekanan hebat karena musuh-musuhnya yang angkuh dan tidak takut akan Tuhan. Daud berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Ia juga memohon agar ditunjukkan jalan yang benar dan diteguhkan, agar tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun dalam penderitaan, Daud tidak pernah meragukan kemahakuasaan Tuhan atas hidupnya. Ia tidak pernah melupakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dalam hidup kita, terkadang sangat percaya diri dan merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain, bahkan melupakan Tuhan. Namun begitu masalah datang, kita buru-buru meminta pertolongannya agar segera keluar dari persoalan tersebut. Saat sukses, kita melupakan Tuhan. Saat persoalan mendera, kita baru mengingat dan berseru kepada Tuhan. Hari ini, kita diingatkan kembali akan iman percaya Daud yang tidak pernah pudar dalam keadaan apapun. Ia tidak pernah melupakan kebaikan Allah. Ia selalu meminta pertolongan dan tuntunannya. Mari kita berdoa. Ampunilah kami dalam kehidupan kami ketika kami menyepelekan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berhasil dan kami merasa semuanya karena kami, sampai kami lupa bahwa itu terjadi karena pertolongan Tuhan. Maka ya Allah, biarlah mulai hari ini kami boleh menyadari segala sesuatu dalam kehidupan kami, keberhasilan kami,
adalah karena campur tangan Tuhan. Sehingga tatkala penderitaan menghampiri hidup kami boleh senantiasa mengingat momen kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang kami alami dan kami rasakan senantiasa. Sehingga seluruh hidup kami adalah hidup yang mengingat Allah dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terima kasih ya Allah atas kebaikan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian yud perenungan kita pada saat ini. Jika ini memberkati setiap kita, maka like, komen, dan subscribe. Dan tentunya bagikan kepada saudara-saudara, teman-teman yang lain, agar setiap orang boleh mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati.